Ternyata sosok pemuda Bani Tamim dan Al-Haris Al-Harras itu adalah sosok yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini saya pernah membicarakan kemungkinan besar bahwa Diki Chandra ketua gerakan akhir zaman itu adalah Al-Haris Al-Harras yang akan muncul mendukung Imam Mahdi dengan kekayaan, berdasarkan manuskrip berikut. Di dalam kitab Aun Al-Mab'ud Syarah Sunan Abu Dawud yang ditulis oleh Muhammad Syamsuel Haq Azimabadi pada halaman 300. Dia disebut Al-Haris sedih sebuah nama untuknya, dan ucapannya, Al-Haris dengan menekankan ra, adalah kata sifat untuknya, yaitu, seorang petani. Inilah yang terjadi di sebagian besar salinan, yang disetujui, dan di beberapa naskah adalah Al-Haris bin Al-Harras, dan Allah Maha Mengetahui. Dan dia berkata dalam Fat Al-Wadud, artinya, dia, Al-Haris, menjadikan di tanah mereka sebagai suatu tempat untuk mengumpulkan rezeki seperti bertani, berternak, dan mereka membagikan kekayaan lalu. Mereka mendapatkan kemenangan ke atas musuh, seperti bantuan Bani Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib bagi setiap mukmin untuk mendukungnya yaitu kemenangan Al-Haris yang paling nyata, atau kemenangan Al-Mansur yang paling fasih, atau kemenangan orang-orang yang disebutkan di antara mereka atau kemenangan Al-Mahdi dalam konteks kedudukan, karena mereka harus menang ke atas orang-orang korup di negara mereka dan orang-orang yang melampaui batas ke atas mereka karena mereka dari pendukung Al-Mahdi. Dan kebanyakan rencana-rencana yang dilakukan Kang Diki pada masa kini memang serupa dan sesuai dengan sosok yang akan dilakukan oleh Al-Haris bin Al-Harras yang berarti seorang petani anak turunan pembajak. Seterusnya saya akan membicarakan kenapa sosok pemuda Bani Tamim dan Al-Haris itu adalah sosok yang serupa. Ini adalah karena kedua-dua sosok ini mempunyai peran yang sama sebagai pembantu Imam Mahdi yang paling di depan sebelum munculnya Al-Mansur dan wajib membantu Al-Haris seperti mana wajibnya disuruh mengikuti pemuda Bani Tamim. Berdasarkan hukum-hukum Islam, hanya seorang individu saja yang wajib diikuti dalam satu masa, jadi sangat mustahil Al-Haris dan PBT itu adalah dua sosok yang berbeda karena mereka yang paling di depan. Jadi mereka adalah satu sosok yang pertama yang wajib dibantu sebelum kekuasaan berpindah kepada Al-Mansur. Setelah Al-Mansur muncul dan membantu Imam Mahdi barulah pimpinan itu berpindah kepada Al-Mansur. Dan selepas Al-Mansur memerintah barulah pimpinan itu berpindah kepada Al-Mahdi. Ciri-ciri pemuda Bani Tamim berdasarkan Athar dan penjelasannya. 1. Atsar Al-Hasan dan Muhammad Ibn Hanafiyah mengatakan dia adalah seorang maula dari Bani Tamim, yaitu seorang non-Arab yang berdarah Bani Tamim. 2. Pemegang Panji Al-Mahdi artinya dia seseorang yang sudah tahu dan membenarkan siapa Al-Mahdi. 3. Seorang yang berkulit coklat muda. 4. Kata-kata Al-Fatah dalam konteks hadis yang berarti pemuda, belia, ketua merujuk kepada seorang laki-laki yang paling menonjol dan berani dalam membenarkan Imam Mahdi. 5. Dia berasal dari sebelah timur artinya Bani Tamim yang non-Arab dari sebelah timur yang berkemungkinan besar adalah bangsa Melayu yang ada di Malaysia dan Indonesia. 6. Ada hadis menyatakan pemuda Bani Tamim akan menyerahkan kekuasaan kepada Imam Mahdi sejarak 72 bulan dan itu adalah fase terakhir di saat terjadinya bayat jadi memang benar pada seandainya Imam Mahdi dibayat tahun 2028 maka diuntung ke belakang seharusnya PBT itu sudah muncul dan berjuang bersama Al-Mahdi. Persamaan di antara peran Al-Haris dan pemuda Tamimi ini semakin jelas bahwa ianya adalah sosok yang sama dan hanya satu individu. Kang Diki Chandra tidak hanya berperan membantu calon Imam Mahdi Muhammad Qasim dalam menyampaikan pesanan mimpi-mimpi beliau tetapi juga merupakan seorang ketua yang memimpin gerakan untuk persiapan akhir zaman yang disambut oleh bangsa Nusantara. Kang Diki Chandra juga sudah mempersiapkan tanah uslah yang bebas dari segala bentuk syirik modern maupun tradisi sesuai dengan nasihat dan pesan Muhammad Qasim tadi. Alhamdulillah. Saya yakin Kang Diki mempunyai peran besar ini apalagi MK sudah bermimpi bahwa level 4 level terakhir penyebaran mimpi itu ada di sisi Kang Diki. Wallahu alam. Disclaimer, Muhammad Qasim tidak mengaku sebagai Imam Mahdi dan Diki Chandra juga tidak mengaku sebagai pemuda Bani Tamim ataupun Al-Haris Al-Harras. Sumber rujukan 1 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dengan sekelompok muhajirin dan ansar. Ali ibn Abi Thalib ada di sebelah kirinya, dan Al-Abbas ada di sebelah kanannya.
Ketika terjadi perselisihan antara Al-Abbas dan seorang dari Ansar, dan orang Ansar tersebut berbicara dengan keras kepada Al-Abbas. Maka Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, menggenggam tangan Al-Abbas dan tangan Ali, lalu berkata, akan datang dari keturunan orang ini, yaitu Al-Abbas, sebuah suku yang akan memenuhi bumi dengan tirani dan penindasan. Dan akan datang dari keturunan orang ini, yaitu Ali, sebuah suku yang akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kebijaksanaan. Jadi ketika Anda melihat hal itu, maka Anda wajib mengikuti pemuda Tamimi. Karena dia akan datang dari timur, dan dia akan menjadi pembawa bendera Mahdi. Hr. At-Tabarani dalam kitab Al-Awsat. 2 dari Muhammad bin Al-Hanafiyah berkata, jarak antara keluarnya, panji hitam, dan di antara manusia, lelaki dari Bani Tamim dan kelompoknya, menyerahkan kepada Imam Mahdi kekuasaannya itu ialah 72 bulan. Sunan Abu Amru Ad-Dani, Sunan Al-Waridah fil Fitan Uqdud Durar. 3 diriwayatkan oleh Ali bin Abu Talib, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, seorang lelaki akan keluar dari belakang sungai yang disebut sebagai Al-Haris bin Al-Harras. Maka di hadapannya akan ada seseorang lelaki yang disebut Al-Mansur, dialah yang akan memudahkan urusan atau membela keluarga Nabi seperti pihak Quraisy yang membela Rasulullah. Wajib setiap mukmin menolongnya atau baginda bersabda, wajib setiap orang mukmin menerimanya. Sunan Abi Dawud,